Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk menyambut kebaikan-Mu di pagi hari supaya kami memulai hari ini bersama dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami sambut Tuhan berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kami mau datang kepadamu. Engkau harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kau
percaya Kau jaminan hidupku. Kami percaya sesungguhnya Engkaulah satu-satunya jaminan dalam hidup kami. Jaminan untuk kami diselamatkan, jaminan untuk kami dipulihkan, jaminan untuk kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Tuhan. Engkaulah jaminan kami, Engkau harapan kami. Padamu kami percaya. Hati kami hancur hati di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Engkau yang menyediakan bagi kami hidangan di hadapan para lawan kami. Saat kami hancur hati datang kepadamu, hati yang remuk tak Kau pandang hina ya Tuhan. Engkau yang memperhitungkan setiap pertobatan kami, berharga di mata-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, biarlah salib itu menjadi pusat dari kehidupan kita. Kenapa salib, saudara? Firman Tuhan berkata bahwa kita kalau mengikuti Yesus, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Di luar itu, we are not the follower of Jesus. We are not the Jesus Christ disciples. Kita bukanlah murid-murid Kristus jikalau kita tidak mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan lip service. Mengikuti Yesus adalah Dia adalah Adam kedua yang diciptakan Tuhan sempurna, dan dikatakan bahwa hambaku ini akan berhasil melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menjadi penebusan bagi semua orang. Sangkal diri, saudara, berbicara tentang bagaimana kita bertobat setiap hari. Pikul salib setiap hari berbicara bagaimana kita cakap untuk menanggung segala beban-beban yang Tuhan izinkan terjadi. Firman Tuhan katakan, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yes, benar, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tapi firman Tuhan katakan juga, pikulah kuk yang kupasang. Yaitu kuk itu berbicara tentang gandar. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita merapat dengan Tuhan. Dan kuk itu sesuatu yang juga berat. Tapi berat ini adalah berat untuk mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita satu gandar dengan apa yang Tuhan mau. Kalau lembu, dia berjalan beriringan berdua. Kalau kita sendiri, yang pegang kita adalah pengemudi dari alat kuk itu yang di belakangnya, yang mengendalikan kita. Kita berjalan, dikendalikan di depan. Saudara, kita tidak mengendalikan Yesus, tapi Yesus mengendalikan kita. Karena kuk yang dipasang itu adalah alat kontrolnya Tuhan. Jadi kuk yang dipasang itu adalah alat kontrolnya Tuhan. Beban kita udah kita kasih sama Tuhan. Kuk itu berbicara soal setir. Setir seperti seorang pembajak di sawah. Jadi gandar itu ditaruh di leher kita supaya kita mau disetir oleh Tuhan. Makanya kita bisa mengikuti Tuhan kalau Tuhan yang setir kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, pagi hari ini mari kita renungkan, apakah hidup kita mau dikontrol oleh Tuhan ataukah kita tidak mau dikontrol oleh Tuhan. Selama kita mengontrol diri sendiri, kita tidak sedang mengikuti maunya Yesus. Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan. Makanya salib itu harusnya menjadi satu-satunya pusat dari penyembahan kita. Jikalau kita taruh salib di depan, maka kita akan belajar untuk sangkal diri kita. Diri kita itu banyak kemauan kita itu yang gak penting, yang gak seperti apa yang Tuhan mau. Makanya sangkal diri, pikul salib, dan ikuti kata Yesus. Saudara, pagi hari ini mari kita renungkan sabda firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Saya memberikan judul pada pagi hari ini, pentingnya pertobatan. Kenapa pertobatan itu penting? Sebab itu adalah kehendak Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh karena tidak melakukan apa yang lalu Tuhan merancangkan, saudara, untuk Yesus Kristus yang sudah ada sejak mulanya. Dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Dia mau kita kembali. Pertobatan itu adalah kebutuhan yang paling esensial supaya manusia kembali pada kehendak. Matius 12 ayat 38 hingga 42. Pada waktu itu Yesus menghadapi beberapa ahli Taurat. Berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi
kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat ini tidak setia. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan juga sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada dari sini lebih daripada Salomo. Karena ketika Yesus diperhadapkan dengan ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mendengar tentang Yesus melakukan banyak mujizat. Pengajaran Yesus membanyak membuat mereka tertusuk hatinya, sehingga ada banyak beberapa orang dari mereka membuat satu kelompok yang ingin menyalibkan dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ahli Taurat, yaitu orang-orang Yehuda, Yudaisme, itu sangat kental dengan pengajaran mereka. Mereka mempelajari tanda-tanda, mereka mempelajari tafsiran-tafsiran dari pembuatan kitab suci dari Perjanjian Lama. Mereka memelihara hari-hari raya pendamaian, hari raya potong daun, hari raya meniup serunai. Bapak Ibu Saudara, jadi orang-orang Yudaisme ini, orang-orang yang mempelajari setiap ketetapan dan hukum Taurat, bahkan nubuatan-nubuatan. Dan mereka mencari tanda. Apakah Yesus yang ada di tengah-tengah mereka betul-betul adalah Mesias? Lalu mereka meminta tanda. Harusnya Yesus kasih aja, ya kan? Tapi kenapa Yesus memberikan kepada mereka? Karena dasar mereka adalah tidak percaya. Makanya banyak orang-orang yang mengalami lawan mujizat Tuhan adalah orang-orang yang datang karena mereka percaya. Karena nggak peduli dengan latar belakang nubuatan dan lain sebagainya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menafsirkan kedatangan Tuhan dengan logika. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan Yesus, mereka tidak percaya. Sebab ukuran yang mereka pakai adalah ukuran menurut kacamata mereka secara duniawi. Ketika mereka meminta kepada Yesus, mereka meminta tanda. Yesus mengenal hati mereka yang paling dalam. Hanya orang-orang yang tidak percaya yang meminta tanda. Tapi kalau orang yang percaya, dia akan bersikap seperti seorang perwira di Kapernaum. Ya, seorang perwira di Kapernaum berkata, "Asal engkau berkata sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu firman Tuhan berkata, "Di tengah-tengah orang Israel, aku tidak pernah menjumpai iman yang sebesar itu." Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang penuh dengan iman. Tetapi kepada orang-orang yang sekalipun mereka menafsirkan begitu banyak kitab nubuatan, kitab Taurat, Perjanjian Lama, saudara, Tuhan tidak mau memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus yaitu Yesus berkata bahwa Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Menggambarkan bagaimana dia akan mati selama 3 hari dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Tinggal di dalam rahim 3 hari 3 malam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain itu Yesus juga menegur mereka. Ini orang yang lain percaya, mereka tidak percaya. Sedangkan orang Niniwe kepada pemberitaan Yunus, mereka percaya. Mereka dengan sungguh-sungguh bertobat. Padahal yang di depan mereka ini lebih daripada Nabi Yunus, yaitu Mesias. Sedangkan ratu dari selatan, ya, ratu yang dari selatan ini jauh-jauh dari ujung bumi pergi kepada Salomo untuk melihat hikmat Salomo. Yang di depan kalian ini lebih daripada hikmat Salomo. Karena kalian tidak percaya, kau tidak akan mendapatkan tanda apa-apa selain tanda Nabi Yunus. Nanti Yesus sudah mati, baru kemudian mereka akan menyadari bahwa ini adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan dari firman yang kita bacakan pada pagi hari ini. Sesungguhnya Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia ada di antara kita dan tinggal di antara kita. Firman-Nya ada di tengah-tengah kita. Tapi ketika kita tidak percaya,
akan menerima apa-apa. Yesus rindu supaya kita mempercayai dia. Mari kita lihat saudara. Sedangkan Nabi Yunus ketika dia menyampaikan pertobatan, orang-orang itu bertobat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita memiliki pertobatan. Karena di dalam pertobatan ada kerinduan untuk takut akan Tuhan, kerinduan untuk mengenal Tuhan. Di dalam kitab Yunus 3, firman Tuhan berkata begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangun dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sifat Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu 40 hari lagi maka Niniwe akan ditumbang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, disembungkannya lah kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak diselubung kain kabun dan berseru dengan keras pada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, yang ada di depan para ahli Taurat dan ahli Farisi itu lebih besar daripada Nabi Yunus, lebih besar daripada hikmat Salomo, tapi mereka tidak percaya. Tuhan membandingkan dengan Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus kenapa diberikan? Karena memang itu merupakan nubuatan tentang juru selamat itu yang akan masuk ke rahim perut bumi selama 3 hari 3 malam. Saudaraku yang diberkati, sedangkan Nabi Yunus, dia pergi ke Niniwe, saudara, di kota Asyur ya. Pada waktu itu Israel sudah jatuh di dalam pembuangan ke Asyur. Dan Asyur ini adalah satu kota yang bernama Niniwe. Itu kota yang sebenarnya dia makmur, subur, penghasilannya, perdagangannya itu luar biasa. Tetapi ketika Yunus menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa Niniwe, mereka percaya, saudara. Saking percaya mereka mengumumkan puasa. Bahkan raja kota Niniwe itu merendahkan diri. Dan mereka sampai hewan ternak itu berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pentingnya ketika kita melihat Tuhan, kita rekonsiliasi dengan Dia. Bertobat, tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Maka ia akan mendengar dari surga dan memulihkan keadaan negeri kita. Saudaraku ahli Taurat dan ahli Farisi, bagaimana mungkin mereka sikap hatinya seperti itu? Mereka orang yang menanti-nantikan. Mereka menunggu tafsiran itu digenapi, bahwa Mesias akan ada di tengah-tengah. Tapi ketika Mesias ada di tengah-tengah mereka menilai dengan logika manusia. Saudara, pertobatan tidak akan terjadi jika seorang menilai dengan pikiran manusia. Tetapi kalau orang datang dengan hati, maka Roh Kudus akan bekerja. Saudaraku yang diberkati, bahkan di dalam ayat yang ke-9, bangsa Niniwe itu berkata begini, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, ia pun tidak jadi melakukan. Saudara, yang paling penting itu bukan bagaimana engkau menafsirkan kitab-kitab menantikan nubuatan digenapi, tapi bagaimana sikap hati kita menghormati kedaulatan Tuhan, untuk kemudian kita menanti-nantikan Dia untuk datang sebagai mempelai yang agung. Saudaraku yang diberkati, pentingnya pertobatan, pentingnya sikap hati yang menyadari manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Saudaraku yang diberkati, Roh Kudus akan menolong kita. Makanya ketika Yesus datang di dalam pelayanannya selama di muka bumi, dia berkata-kata tentang Roh Kudus. Saudara, akan sulit sekali manusia itu mengalami pertobatan tanpa Kudus. Ada satu roh penolong yang diberikan kepada kita
supaya kita mampu untuk mengalami yang namanya pertobatan. Bagi Tuhan, pertobatan itu sangat penting. Dan Dia akan mencurahkan rohnya supaya kita mengalami yang namanya pertobatan yang sejati. Dalam Injil Yohanes 16, firman Tuhan berkata dari ayat 6 sampai 14. Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan ini menyatakan bahwa Dia akan memberikan penolong bagi kita. Untuk kita menyadari tentang adanya dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, kita tidak mungkin mengalami pertobatan secara sempurna kalau tidak Yesus mengerjakan itu. Sebabnya, mari kita minta Roh Kudus menjamah melawat kehidupan kita. Roma 8 ayat 1 berkata, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Siapa yang akan menolong kita untuk meyakinkan bahwa kita tidak ada lagi mengalami Roh Kudus? Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan pada hari ini saya mau katakan, saudara, pentingnya mengalami pertobatan. Supaya kalau kita mengalami pertobatan, Roh Kudus dicurahkan di dalam diri kita, makanya hidup kita semakin hari semakin diubahkan menurut gambar Allah. Roh Kudus akan menolong kita menginsafkan dunia akan dosa. Itulah akan terjadi pertobatan yang sejati dalam diri. Menginsafkan dunia akan kebenaran. Kebenaran akan kita pelajari dan kita akan paham. Dulu yang bodoh tidak bisa mengerti karena Roh Kudus kita akan paham. Dan kebenaran akan penghakiman bahwa sesungguhnya kita tidak lagi mengalami penghukuman, tetapi kita mengalami pembebasan di dalam Kristus. Caranya bagaimana? Tinggal dalam Kristus. Barang siapa ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Di luar Kristus ada penghukuman. Makanya Roh Kudus akan mengingatkan, tinggal dalam Kristus, tinggal dalam Kristus. Jika engkau keluar, maka penghakiman itu akan menjadi bagianmu. Saudaraku yang diberkati, kalau kita mengalami sikap hati yang benar-benar di hadapan Tuhan, pentingnya kita mengalami pertobatan, maka kita akan mengalami keselamatan yang sejati di dalam Tuhan. Ada 5 hal saudara yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu Yesus menegur ahli Taurat dan ahli Farisi supaya respon mereka itu benar. Pentingnya respon kepada firman Tuhan. Yesus katakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu tuli mendengar dan berbicara. Tapi engkau yang berhadapan dengan Yesus. Saudara, kalau kita berhadapan dengan kebenaran, respon kita menentukan. Apa kita ini menjadi bagian dari pengikut Yesus atau tidak? Pentingnya takut akan Tuhan. Gak ada gunanya saudara belajar firman, tapi kalau takut akan Tuhan kita tidak tahu. Pentingnya keselamatan dari Tuhan. Kita sadar bahwa pada akhirnya yang kita butuhkan, Injil itu bisa menyelamatkan kita. Pentingnya pertobatan. Kita sadar bahwa kita manusia berdosa. Sejak Adam dan Hawa, semua orang telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Hanya penting berbalik. Pentingnya pengenalan akan Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oleh karena engkau yang menolak pengenalan akan Allah itu. Makanya saudara, mari yang kita rindu lakukan adalah yang kukendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh supaya kita mengenal kuasa Tuhan. Yang terakhir, saudara, ada 5 alasan kenapa sih kita perlu bertobat. Kenapa saya harus mengajarkan tentang pertobatan? Karena dengan pertobatan memungkinkan Tuhan memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. Pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Pertobatan menjauhkan iblis dari kita. Pertobatan membebaskan kita dari kuasa dosa. Pertobatan membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama Yesus. Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesucian. Pentingnya pertobatan.
supaya kita mengalami pemulihan, kerendahan hati, dijauhkan dari iblis, dari kuasa dosa, dan memimpin kita kepada Kristus. Amin. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, kita berdoa pada pagi hari ini, kita mengalami pertobatan setiap hari, bukan hanya satu kali, tapi setiap saat, sampai gambar salibnya tergambar dengan sempurna dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ahli Taurat dan ahli Farisi meneliti kitab-kitab suci, tetapi mereka tidak mengenali Yesus yang ada di depan mereka. Kami rindu Bapa di surga, kami tidak sekedar meneliti dengan pengetahuan jasmani, tapi kami menilai Engkau dengan hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan Engkau sebagai pusat penyembahan kami. Bapa, kami berdoa, kami penting sekali untuk takut Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi, bertobat dengan sungguh-sungguh, sebab kuasa pertobatan membawa kami di dalam pengenalan yang lebih lagi. Tidak mungkin seseorang itu ketika dia sudah diselamatkan, dia terus diperhamba menjadi budak dosa. Tapi biarlah ketika kami sudah diselamatkan, kami menjadi hamba-hamba kebenaran, sebab Roh Kudus yang memampukan kami. Taruh tanganmu di depan layar dan katakan, Tuhan, aku rindu, aku mau diampuni, aku mau dipulihkan, aku mau diubahkan menurut gambar salibnya yang semakin disempurnakan setiap hari. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami supaya kami mengalami pertobatan sejati, meninggalkan dosa-dosa kami, sangkal diri, keinginan daging kami setiap hari, pikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Terima kasih Bapa di surga, urapan Tuhan bagi setiap orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Roh Kudus mengkonfirm hati mereka bahwa Yesus mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus yang bersyukur. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab engkau dan memulihkan keadaanmu. Tuhan memberkati, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.